Disitulah kalian lihat bahwa Aedes Tipu itu tidak mampu bicara tentang kebenaran Alkitab. Dia hanya mampu berbicara tentang hujatan kepada Al-Quran, Muhammad, dan Islam. Ya, itulah yang dibangga-banggakan oten-oten laknatullah. Ya, apa yang mau kalian banggakan? Yang kalian banggakan itu kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan menyampaikan hujatan kitab suci orang sana. Di umur berapa kamu tahu kalau madu itu bagus banget buat sahur? Dengerin sampai habis ya. Tenggorokan kering kerontang, sifat humektanku menahan air, bikin tenggorokan adem dan bebas serak seharian. Gak bakal lemas di siang bolong. Fruktosaku diserap lambat, jadi cadangan energi awet sampai maghrib. Biasa kelaparan jam 10 pagi, aku stabilkan gula darah, bikin rasa kenyang bertahan jauh lebih lama. Maak sering kambuh, tekstur kentalku melapisi dinding lambung, cegah perih dan mual seharian. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim C ya, channel mengedukasi dan menghibur. Seru teman-teman ya, bagaimana Dedi si penghujat Islam sudah ditangkap dan sekarang sedang di Aceh untuk memulai proses hukumnya. Dan kita tahu Polycarpus tentu saja akan menjadikan penderitaan dari Dedi ini sebagai ladang cuan, sebagai konten-konten untuk memframing dan menjelek-jelekkan Islam. Itu pasti teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan, siapa yang akan maju untuk mengurusi kasus ini? Siapa yang akan muncul sebagai mafia donasi ya, yang memanfaatkan penderitaan dari Dedi ini sebagai ladang cuannya? Baru-baru ini teman-teman, orang yang mengaku sebagai istri dari Dedi yang bernama FT ya, itu naik ke Komal Reda Marbun dan mengatakan donasi hanya satu pintu, hanya melalui rekening yang bernama FT, alias rekening dia yang ada di Bank Mandiri. Jadi ditegaskan ya, bahwa donasi satu pintu. Artinya istrinya sendirilah yang akan mengelola keuangan untuk membayar pengacara, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus Dedi Saputra ini. Dan tentunya ini membuat banyak orang bertanda tanya. Kenapa satu pintu kan gitu? Apa benar ini istrinya Dedi Saputra? Dan salah satu yang mulai langsung berkomentar adalah Rudy Iskariot. Yang pertama, Rudy Iskariot menyayangkan mengapa yang dipilih untuk membantunya adalah Reda Marbun. Jadi FT mempercayakan kasus hukumnya nanti melalui Reda Marbun. Tapi keuangan dia yang kontrol, ya. Keuangan dia kontrol, operasional Reda Marbun. Dan menurut Rudy Iskariot, ini salah besar. Ini salah langkah. Saya nggak ngerti ya, kenapa Rudy Iskariot merasa bahwa ini adalah langkah yang salah.
Nggak ngerti, apa karena iri, atau dia merasa seharusnya dia yang dipilih untuk mengurusi kasus ini, atau bagaimana? Karena kalau kita lihat rekam jejak, Reda Marbun sampai sekarang belum menunjukkan prestasi dalam mengurusi kasus hukum. Belum ada. Tapi kalau membongkar-bongkar, ada teman-teman. Pak Bom Bom habis ditelanjangi. Itu Reda Marbun punya kerjaan. Dia yang membayar dan mengutus Yuli untuk terbang ke Manokwari membongkar kecurangan-kecurangan Pak Bom Bom. Dia juga yang membongkar penipuan yang dilakukan Rudi Iskariot dan sebagainya. Jadi untuk urusan bongkar-bongkar, Reda Marbun sudah menunjukkan prestasi ya. Tetapi kalau kita bicara hukum, belum ya. Kalau hukum belum. Sedangkan Rudi Iskariot bagaimana? Rudi Iskariot 2 kali mengurus Rudi Simamora. 2 kali teman-teman. Dan dua-duanya jong. Ya, dua-duanya jong teman-teman. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya jelaskan bagaimana kegagalan dari Rudi Iskariot ini, ya. Bagaimana kegagalan dia dalam mengurus kasus Rudi Simamora. Yang pertama sekali nggak jelas, terus yang kedua juga tidak jelas. Oke? Jadi nggak usah lagi lah saya jelasin kepada kalian seberapa kacaunya manusia satu ini. Kalau dia yang ngurus kasus hukum, kita tahulah ujung-ujungnya seperti apa. Bahkan di pengurusan kasus kedua, donasi Rudi Simamora tidak jelas. Tidak jelas teman-teman. Dan saya yakin di kasus pertama pun kurang lebih sama. Cuman di kasus pertama tidak ada yang mengungkit, tidak ada yang mau untuk mengorek-ngorek kasus tersebut. Saya yakin kurang lebih sama. Bahkan jumlahnya mungkin lebih fantastis di kasus yang pertama. Ini kalau kita bicara Rudi Iskariot menangani kasus hukum ya. Terus menurut kalian sendiri, apakah sudah cocok FT memilih Reda Marbun atau seharusnya dia memilih Rudi Iskariot? Kalian yang nilai sendiri ya, bagi orang-orang Kristen. Tetapi, sekali lagi ya, Rudi Iskariot punya kelebihan dalam bongkar-membongkar juga. Terutama kalau yang dia bongkar oten. Kelebihannya ya dia punya informasi yang cukup akurat kalau mengenai oten. Walaupun ada sebagian dia tambah bumbu kecap, dan kadang-kadang ada nipu-nipunya juga. Itulah kita harus pakai akal untuk menyaring informasi-informasi yang disampaikan oleh Rudi Iskariot ini. Harus pakai akal, kita saring, kita lihat benar nggak gitu kan. Dan di sini teman-teman, kita akan dengar ya, bagaimana ujung-ujungnya Edis yang disalahkan atas tertangkapnya Deddy Saputra ini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu teman-teman, apakah Edis akan membantu Deddy Saputra sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena memang oten-oten di Indonesia ini sekarang babak belur gara-gara Edis. Gara-gara kelakuan Edis, orang-orang Kristen sekarang dipandang tidak enak. Dipandang sebagai penghujat. Gara-gara junjungan teman-teman kita Kristen sekarang adalah Edis. Dan ini cukup mengecewakan. Lantaran belum ada gereja, belum ada pendeta besar yang berani speak up mengutuk perbuatan Edis. Sehingga masyarakat menilai, oh ternyata kekristenan benchmarknya Edis toh. Oh ternyata ajaran Kristen itu seperti ini toh. Padahal jelas bukan teman-teman. Bukan. Inilah saya bilang kasihan para misionaris terdahulu. Para penginjil terdahulu yang sudah susah payah membangun image Kristen, membangun reputasi Kristen sebagai agama kasih dan sebagainya, sekarang hancur. Sekarang rusak gara-gara Edis. Kasihan itu. Dan apa yang dibilang Rudi Iskariot benar. Bahwa kekristenan gak akan bisa berkembang kalau disebarkan dengan hujatan. Gak akan ada orang masuk agama kamu setelah agamanya dihujat-hujat. Oh iya ya, betul ya hujatan kamu ya. Ya udah saya pindah agama kamu. Nggak ada teman-teman. Yang ada orang sakit hati. Orang sakit hati teman-teman. Manusia itu pakai hati, yoi. Ya. Selain menggunakan akal untuk menyaring, dia pakai perasaan juga gitu. Bagaimana mungkin orang terima ajaran agamamu yang isinya menghujat agama orang?
pakai otak. Ya. Masuk akal nggak gitu? Jadi gunakan dua-dua nih, akal dan hati. Nggak akan ada orang masuk agama orang lain, terutama agama yang menghujat dia. Kecuali orangnya ada kelainan ya. Ada kelainan mungkin gitu. Kita dengarkan dulu teman-teman. Ya kawan-kawannya, dan hari ini juga saya masih mau mengangkat kisah tentang si Dedi yang tersadarkan. Nama akun TikToknya tersadarkan. Jadi kalau dunia maya ini sering bilang Dedi tersadarkan karena Dedi kan banyak. Maka dicarilah beberapa keunikan untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Maka akun TikToknya tersadarkan, itulah yang kita buat. Ya kawan-kawannya. Informasi terakhir dia sudah di Aceh. Ya mudah-mudahan nanti dia memperoleh hal-hal yang sangat mengembirakan dan sangat membahagiakan di dalam hidupnya, sekalipun dia nanti di dalam tahanan, ya. Karena masing-masing kita memikul salib masing-masing. Dan inilah baru namanya pejuang iman. Bukan lari ke luar negeri terus dibilang pejuang iman. Itu mah brengsek, ya. Kalian tidak bisa membedakan mana pejuang iman, mana menjual iman, ya. Kalau pejuang iman, mereka tidak lari, mereka slow menghadapi segala permasalahan. Tapi kalau penjual iman, dia lari ke luar negeri agar dagangannya laku. Kalau dia di dalam negeri, kosnya terlalu besar, jadi dia takut, ya. Makanya lari ke luar negeri, dagangannya laku. Itulah pedagang iman. Bahkan dia berani menghujat semua orang suka-suka hatinya, ya. Nah, kawan-kawan fix ya bahwa Edis Tipu dan Sofiatul itu sudah terpapar paham saksi Jehova. Kemarin saya tonton dia diskusi dengan si mata pisau, si mata hantu, ya. Edis Tipu nggak sanggup melawan mata hantu, dia minta bantuan sama si Sopkatul Bekatul. Maka naiklah Bekatul ke dalam diskusi tersebut. Dan seperti biasa, dia ingin menguasai jalannya diskusi. Tidak mau mendengarkan apa kata orang, mau dia aja didengar, ya. Dan disitulah kalian lihat bahwa Edis Tipu itu tidak mampu bicara tentang kebenaran Alkitab. Dia hanya mampu berbicara tentang hujatan kepada Al-Quran, Muhammad, dan Islam. Ya, itulah yang dibangga-banggakan oten-oten laknatullah. Ya, apa yang mau kalian banggakan? Yang kalian banggakan itu kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan menyampaikan hujatan kitab suci orang sana. Itu keliru kawan, ya. Cobalah kalian rubah pola pikir kalian agar kalian itu makin dewasa, makin mengerti apa sih yang dibutuhkan dalam hal peperangan rohani ini. Sekarang Dedi Saputra masuk sel. Sampai detik ini takkan ada orang yang mengeluh-elukan Dedi Saputra. Padahal pengorbanannya itu sudah pengorbanan yang luar biasa. Sampai-sampai dia merelakan zona nyamannya, meninggalkan. Sementara si Edis Tipu yang sudah nyaman-nyaman di rumah besar hanya seorang diri, dipuja-puja bak dewa, dipuja-puja bak pahlawan. Inilah yang sering saya katakan, oten-oten itu otaknya konslet. Konslet kawannya, jujur aja otaknya konslet, tidak bisa membedakan mana yang harus mereka dukung, ya. Perjuangan di dalam negeri ini kawan, itu memiliki satu bentuk spesifik, ya. Maksud saya, ya, tidak seperti kalau kita berbicara orang di luar negeri itu efeknya nggak ada ke Indonesia kawan, ya kira-kira. Kalau ada yang bilang, wah gara-gara dengar series kami begini, besok udah berubah lagi dia tuh. Kan kalian nggak tahu. Hari ini dia bilang begini, besok sudah berubah lagi. Semuanya bisa terjadi kawan. Tapi kalau di dalam negeri kita bisa melihat langsung apa yang berubah, apa yang terjadi. Kalau di luar negeri mana bisa dipantau-pantau siapa-siapa itu, ya. Jadi kawan-kawan, hanya kasihlah yang bisa merubah Indonesia ini mayoritas Kristen. Hujatan tidak akan bisa merubah Indonesia menjadi mayoritas Kristen. Tidak bisa. Hujatan justru membuat
mayoritas Kristen semakin terjepit, minoritas Kristen semakin terjepit dan semakin minor. Kasihlah. Makanya kalian lihat, kalau gereja-gereja Katolik, mereka tidak pernah mengedepankan namanya hujatan, tidak pernah mengedepankan yang namanya, maaf dulu ya, pemberitaan Injil. Lebih dahulu sih itulah bentuk pemberitaan Injil mereka. Bukan langsung datang ke tempat orang, wah Yesus mengatakan begini, bogono, begini. Enggak kawan. Itulah strategi yang dilakukan umat Katolik dari dulu dan diikuti oleh Kristen-Kristen yang aliran sama dengan mereka ini ya. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Beda dengan, maaf dulu ya, saya nggak ngerti kenapa sampai hari ini aliran karismatik Pentakosta tidak membuat itu sebagai satu bentuk umpan balik untuk ya membuktikan kasih itu kepada banyak orang. Kenapa tidak seperti itu? Saya sampai hari ini bertanya-tanya, kenapa misalnya oke lah ada sekolah karismatik, saya nggak tahu ada sekolahnya apa enggak ya. Katakanlah ada, tapi tidak dibarengi nanti dengan rumah sakit, ini segala macam, susah panti sosial segala macam ya. Karena mereka lebih sekarang ini menekankan otonom. Jadi mereka banyak mendirikan gereja-gereja otonom. Mereka tidak menjangkau jiwa-jiwa dengan cara seperti yang dilakukan Katolik dan Protestan lainnya. Makanya yang terjadi adalah mereka tidak ada itu tahun penuaian, kan? Itu keliru. Mereka itu menuai orang yang sudah Kristen banyakan, bukan orang yang belum Kristen. Inilah yang sering saya bilang, sial kali kadang kita jadi Kristen ini. Orang ini memang banyak mendirikan gereja, tapi hanya mengambil orang yang sudah Kristen. Orang yang belum Kristen misalnya gerejanya isinya 100, cuman 1, 2. Cobalah kalian berpikir ya, buat sekolah, buat rumah sakit, buat panti asuhan, buat panti jompo, semuanya. Kayaknya mereka ini merasa malas, perpuluhan lebih enak daripada buat panti sosial, rumah sakit ya. Makanya kalian lihat orang-orang Katolik itu kawan, dimanapun mereka berada pasti ada sekolah, ada rumah sakit, dan ada panti sosialnya. Beda dengan aliran-aliran, maaf dulu ya, karismatik dan Pentakosta. Memang sudah mulai ada, tapi saya belum lihat dampak kayak di tempat kami ini. Paling PAUD. PAUD itu pun ya untuk mereka juga, itu untuk pendetanya. Itulah karena mereka ini tidak seperti Katolik yang terorganisir. Mereka ini otonom, jadi mereka itu menciptakan kerajaannya masing-masing. Kalau kalian melihat mereka berkhotbah itu hanya untuk menarik minat orang untuk bergabung sama mereka, sehingga mereka bisalah perlahan-perlahan menerapkan hukum perpuluhan. Hanya itu, gak lebih dan tak kurang ya. Oke, saya ada mendapat sebuah video ini ya dari mengakunya istrinya. Kalau dibuat di judul sini, istri tersadarkan memberitahukan cuma satu pintu untuk donasi bantuan. Kalau yang lain bukan ya. Saya belum kenal istrinya, tapi inilah yang ada. Kita putarkan dulu ya. Kalau di kalian nanti bisa lihat di raport apologet. Cuman saya heran, kenapa istrinya ini malah pergi ke tempatnya si Reda. Itu adalah tempat di mana orang-orang yang tidak moral, orang bermoral rendah. Karena sekarang mereka itu bahasanya kasar-kasar kawan. Ya, gak malu-malu bicara kayak seksual segala macam, ngeri-ngeri kawan ya. Oke, sekarang aku putarkan dulu ya, sebentar dulu ya. Caranya gini, bentar ya. Dan tim kami yang percayakan saat ini, informasi apapun itu saya pastikan bukan dari saya. Jika ada seseorang yang menggalang dana di luar dari nama saya ataupun informasi dari saya, untuk bantuan dan dukungan secara finansial ini sangat kami butuhkan ya. Hafiz dan tim kami yang percayakan saat ini. Informasi apapun itu saya pastikan bukan dari saya. Jika ada seseorang yang menggalang dana di luar dari nama saya ataupun informasi dari saya, untuk bantuan dan dukungan secara finansial ini sangat kami butuhkan ya, terutama kami lemah dalam finansial untuk beberapa pengacara juga.
Nah, saya akan sampaikan nanti jika ada informasi lagi. Tapi jika ada rekening lain ya, maksudnya yang muncul tanpa persetujuan saya, teman-teman harap berhati-hati kepada orang yang ingin mengambil kesempatan dalam kasus ini. Saya mohon ya. Demikian juga saya, Vivi, istri Dedi Saputra atau alias Evi, nanti tertera di rekening, itu nama saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, nama istrinya jelas ya Pipi atau Epi. Jadi nanti kalau kalian mendapatkan orang memposting sebuah nomor rekening atau apapun itu, kalau nggak Pipi atau Epi, jangan ya, jangan mau. Karena ini sudah keluar daripada bibirnya istrinya si Dedi Tersadarkan. Artinya beliau akan mengurus sendiri suaminya. Nah, kawan, biaya yang diperkirakan menurut saya pasti besar. Karena dari Kalimantan, Pontianak ke Aceh itu jauh. Dia harus naik pesawat 1 kali, 2 kali ya. Mungkin 3 kali. 2 kali lah mungkin dari Pontianak ke Jakarta, Jakarta ke Aceh. Dari Aceh pun nanti mungkin dia masih harus cari penginapan, cari ini segala macam ya. Dan memang sangat riskan mengurus itu di Aceh ya. Oleh sebab itu kawan, kalau kalian memiliki berkat, bantulah dia. Sekali-sekali kalian alihkan bantuan dari Edis kepada orang-orang di Indonesia ini kawan. Karena Edis itu tak berguna. Tak ada gunanya itu di kekristenan. Sekarang lihat, dia sudah terang-terangan tidak berani mengkritisi ajaran saksi Yehova. Kalau kalian tonton kemarin video dia dengan mata pisau, dia sok-sok ngajak orang berdebat. Padahal dia nggak sanggup berdebat. Sehingga Sob Katul harus turun tangan, gurunya si Edis tipu. Dan Sob Katul sama-sama Edis tidak berani mengatakan ajaran saksi Yehova itu begini begono. Malah mendukung ajaran saksi Yehova. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan mula-mula bla 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 bla. Nah, sekarang apa gunanya Edis di kekristenan? Tidak ada. Ya. Tapi kalau gunanya Edis untuk mengacau-ngacau Indonesia, ada. Dengan pernyataan-pernyataannya orang-orang muslim jadi marah. Makanya kawan, sakutnya saya sekarang yang ditangkap ini kan masih orang yang bertiktok. Sebentar lagi pendeta-pendeta pun salah bicara sedikit akan ditangkap. Gara-gara si Edis tipu ini ngeyel. Ya. Sudah kita ingatkan. Sekali-sekali kau beritakanlah firman Tuhan. Tapi dia kan gak sanggup memberitakan firman Tuhan. Makanya di hadapan si mata hantu, dia kan keok. Kayak ayam sayur. Terpaksa harus turun gunung gurunya. Yakni si Sob Katul Bekatul. Sob Katul Bekatul tahulah kalian perempuan. Omongannya entah apa-apa disuruh berhenti, gantian tidak mau. Inilah tidak ada kedewasaan berpikir. Ya kawan-kawan ya. Kemarin saya di WA-nya sampai malam ya. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan lain. Ntar herdernya pada kejang-kejang ya. Di WA-nya saya suruh saya masuk. Saya bilang enggak, saya enggak akan masuk ke kau. Kau pansos. Mau pansos sama aku. Dan ya, oh channelku lebih besar dari kau. Harusnya kau lah yang pansos sama aku. Oh tidak begitu cara melihat pansos-pansos ini, aku bilang. Aku kan orang terkenal. Lebih terkenal dari kau, aku bilang. Ya. Kau terkenal ya hanya di kalangan kau TikTok. Aku terkenal di kalangan kau, terkenal juga di kalangan si Bom-Bom, terkenal di tempat si Reda dan semua-semuanya. Kan begitu. Saya nggak mau kawan. Ya, sebelum dia dewasa untuk berdiskusi, jangan lari ke tempat lain. Ya, kalau berdiskusi misalnya salib itu rancangan iblis, rencana iblis. Oh, pembunuhan itu kata dia kan, itu adalah rancangan iblis. Dia keliru kawan. Dia lupa bahwa ketika si Abraham disuruh Tuhan untuk menyembelih anaknya si Ishak, itu rancangan iblis atau rancangan Tuhan? Kan rancangan Tuhan. Tuhan yang menyuruh. Cuman Tuhan gantikan. Itu masalah lain. Penting perintah untuk membonoi itu dari Tuhan. Edis tidak tahu itu kawan. Makanya aku bilang, otak Edis ini belum mampu menghadapi otaknya sang debater yang jenius ini kawan.
Jauh. Dalam hal apapun nggak sanggup dia. Paling nanti dia memancing emosi kalau berdiskusi ya. Nah, sekarang kawan, aku buka rongga kosong di tengah otak kalian. Rumah itu sudah jadi 3M, utang 2M. Maka dia ngebut, mau bayar utang itu bagaimana? Dia ketiban sial sekarang orang bulan puasa. Malas orang naik ke komalnya. Ucilim-ucilim terima kasih. Kalian sudah tidak mau lagi naik ke komal series. Maka yang nonton 7.000. Sekian jam dia hanya 7.000. Kalau dulu 20.000 karena Uclim banyak kali masuk situ, ya. Jadi kawan-kawan, ini harus kalian perhatikan dengan baik dan benar, ya. Jangan naik lagi ke komalnya si Edis tipu, terutama Uclim, biar dia kepanasan di sendiri, mati perlahan dia itu kawan. Dia kan kalau nggak ada Uclim naik kan nggak ada yang berdonasi. Dia mau bicara ke Kristenan, hancur dia. Dihajar si mata hantu aja dia KO. Harus sampai turun tangan sok katul bekatul teman-teman tuh. Coba lah kalian dengar baik-baik ya. Ini harus kalian pahami kawan. Nah, sekarang betapa garangnya Edis dan Sob Katul tetap mempertahankan ajaran saksi Jehovah. Kenapa dia tidak berani mengcounter? Coba kalian pakai otak kalian dengan baik dan benar. Karena memang dia sudah terpapar. Sob Katul bekatul itu bisa jadi dia dulu saksi Jehovah juga. Dia sok pandai bicara Alkitab. Dipanggil namanya Lani nggak mau sama si mata hantu. Ya Lani kan ya. Nama saya bukan Lani, nama saya Sofi. Nggak tahu malu kawan. Malu dia punya nama Lani. Yang ngasih nama Lani Ekolati itu bapaknya dan mamanya. Sofi itu nama siapa? Nama jualan. Biar ke barat-baratan Sofi ya. Kayak Spanyol itu kan. Ayah Sofia ya. Nggak tahu malu. Bangga dia kawan. Ya. Lucunya si Edis pura-pura bilang gini. Ya maunya ada SCC naik ini. Kan sudah naik waktu itu Suta Barat Partali SCC. Mengaku dia SCC. Berani Edis debat sama dia. Kan nggak berani. Langsung dibilang Edis ya. Nanti ya kau live lah kau di tempatmu sendiri. Yang paling ditakuti Edis adalah SCC. Kenapa dia takut sama SCC? Karena guru dia SCC. Dan dia juga bagian dari SCC sekarang. Lani Ekowati itu gurunya itu. Oh kami percaya Allah Tritunggal. Mana percaya orang itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal Persi apa? Persi SCC. Kan lawak. Ruth, apa benar kau suka mukulin istri? Ikut bapak kau kubukulin. Nah inilah. Mama kau pun kubukulin. Saya orang yang tidak pernah main tangan ya sama istri saya. Paham kalian? Jadi kalau ada kalian dengar fitnah kayak siapa ini adalah orang yang mau memberangus. Ibaratnya dia herdernya Setia di sini. Bagaimana lah biar citra saya itu rusak? Datang kau ke tempat. Udah si Francisca itu kau tanya. Ini Francisca ini aku lama-lama memang geram, aku mau ku lapor polisi benaran kuliah di luaran sana omon-omon ya. Ya. Jadi apa dulu kau pernah mualaf? Saya tidak pernah mualaf, sedikit pun tidak pernah ya. Kalian dengarlah dari si Francisca itu kan dulu disampaikan dia melalui si mata hantu, mata pisau. Kalau kalian pernah punya buzzer bayaran, betul. Edis mungkin membayar orang-orang ini ya. Biar nyaman kita berbicara, kita tutup. Biar mati kepanasan orang itu. Gimana kemarin caranya? Oh ini aku masih ingat. Kita tutup apa komentar. Habis ini orang tuh kepanasan. Kasihan. Gak bisa lagi deh komentar kawan. Kan kasihan. Oke. Ini sudah ada yang naik ya. Kita bicara Dedi aja. Orang-orang ini ya biasalah. Kawan-kawan. Tugas kita itu semakin berat. Kenapa? Karena orang sudah percaya sama Sob Katul dan si Edis tipu. Bagaimana kita mau menggeser isi kepala mereka ini sulit kawan. Apalagi Edis tipu ya nyata-nyata didukung oleh Mel Atok. Mel Atok ini kan orangnya abu-abu juga ini kawan ya. Kayak apa? Bunglon. Mana orang terkenal lari ke sana biar dibilang hebat, biar pansos ya. Kemudian ada lagi satu TV apa TV-nya itu ya. Itu juga sudah asli-asli membicarakan Edis dan mengeluh-ngeluhkan Edis. Mereka nggak tahu siapa sosok Edis ini. Kami yang senior ini sudah tahu bahwa dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Titik. Sampai hari ini apakah dia berubah? Tidak.
Bahkan semakin menjadi ajaran SS-nya diokekan dia. Kan nonton ya, di mana nanti di Ragam Apologet lihat kalian, atau di Mata Hantu Mata Pisau, atau di Rapot Apologet ya. Rapot Apologet atau apa ini? Kalian nanti lihat ya, Raport Apologet atau tuh, biar aku jelaskan dulu, biar kalian tonton ya. Itu di jam ketiga, sebentar. Kalian lihat kawan masuk. Ya, sorry, lepas ini. Masuk Sufiatul, malah semakin mempersesia di situ. Aduh kawan, kalian jangan salah. Sebentar dulu ya. Aku tadi ada itu videonya itu di ini. Kalian lihat dari jam 2 jam 40 ke atas ya. Nah ini, sabar dulu, aku bukakan dulu. Ragam Apologetika, itu nama channelnya, Ragam Apologetika, edisi tipu live 21 Februari 2026 malam ya. Coba kalian tonton ke sana, di jam ke-20, 2 jam lewat 40, itu belum datang Sopkatul, tapi dia sudah babak belur dibuat si Mata Hantu. Nah kemudian masuk si Sopkatul di jam 2 jam 50 lah, 2 jam 50. Ya, jam kedua 2 jam 50 menit. Kalian lihat di situ nanti kawan, bagaimana Lani Ekowati, perasaan dia profesor doktor teologi. Aku kasihan aja, ya. Aku kasihan aja melihat orang-orang yang apa ya, yang tidak bisa matanya terbuka. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Nah, jadi itulah yang disampaikan Rudy Iskariot. Ada beberapa poin yang menurut saya sangat tepat ya. Yang pertama, sekarang Kristen itu dianggap sebagai agama hujatan. Agama yang suka menghina orang lantaran perbuatan Edis dan Polikardus lainnya. Edis, Sofiatul, ya, Lidara, dan sebagainya. Ini kan gara-gara mereka. Terus kita lihat bagaimana Oten-Oten ini benaran otaknya konslet. Sehingga nggak bisa membedakan mana yang seharusnya didukung dan mana yang tidak. Kenapa dukung Edis? Karena Edis menghujat Islam. Terus apa positifnya Edis bagi kekristenan? Oh nggak ada, kami cuma puas karena Edis menghujat Islam. Ini kan yang ada di otak Oten-Oten Indonesia saat ini. Jadi mereka nggak peduli lagi dengan kekristenan. Yang mereka peduli, Islam harus dihujat. Siapa yang berhasil menghujat Islam dan membuat marah umat muslim, itulah pahlawan iman kami. Ini kan udah bahaya nih. Orang Kristen udah mulai berpikir seperti itu. Karena ini terus diajarkan. Dan sebenarnya Rudy Iskariot ikut terlibat. Orang-orang Kristen sekarang yang di medsos ini, kan banyak yang jadi begoders. Salah satunya ya karena andil Rudy Iskariot. Kan dari dulu dia yang bilang pendukung dia adalah begoders. Dia membuat pendukungnya jadi begoders supaya gampang untuk ditipu. Ujungnya, begitu dia udah ajarkan jadi begoders, pendukungnya diambil sama Edis. Karena Edis lebih bego dari dia. Kan begitu. Yang dicari kan yang lebih bego. Karena Edis lebih bego, ya udah pindahlah mereka. Jadi kalau dibilang, oh Dedi ini kasihan, harusnya dukung dia, dialah penginjil sesungguhnya. Bangun gereja, turun ke daerah gitu kan. Dia aja bangun gereja ternyata di Kalimantan. Bukan di Aceh seperti yang selama ini dia sampaikan. Itu aja udah nipu kan. Terus Dedi, dia ini buka gereja, apa murni penginjilan? Apa bukan karena mau cari duit? Kalau penginjilan datangi dong daerah-daerah non-Kristen. Yang dia datangi kan memang udah Kristen, cuman mau curi domba dari domba lain, pindah ke peternakan dia. Apa yang dilakukan oleh Dedi? Nggak ada teman-teman. Cuman mencuri domba. Jadi apakah dia seorang penginjil sejati? Ya nggak juga. Jadi Rudy Iskariot jangan lebay-lebay lah. Jangan gunakan kasus Dedi ini untuk menyerang dan menjatuhkan Edis. Dedi nggak lebih baik daripada Edis. 11-12.
sama-sama penghujat. Sama-sama motivasinya karena uang. Karena uang. Gerejanya dibangun seperti kandang kambing. Yang ngomong Rudi Iskariot ya. Apa dia lupa? Dia bilang gerejanya kayak kandang kambing. Sedangkan uang pembangunan gerejanya dipakai malah untuk beli iPhone 16 Pro Max dan 17 Pro Max. Bayangkan teman-teman. Dan saya yakin HP istrinya kurang lebih sama itu. 17 Pro Max juga. Atau mungkin Samsung S25 Ultra atau sejenisnya lah. Handphone-handphone flagship. Dan uang itu dipakai. Diambil. Dari mana? Dari uang pembangunan gerejanya. Nah, ini kan kebejatan yang luar biasa sekali. Ya, jadi memang motivasi mereka nih ya uang aja gitu. Terus Rudi Iskariot suruh orang Kristen bantu Dedi. Jangan lagi ke Edis gitu. Walaupun Dedi juga menghujat, tapi hujatannya lemah. Lemah, cuman dia sial aja kan, seperti Rudi Iskariot bilang, sial dia. Dia menghujat di saat tensi lagi panas. Di saat kondisi yang lagi, situasi yang benar-benar lagi kesal-kesalnya umat muslim. Kenapa? Ya karena Edis tipu. Terus Rudi Iskariot bilang, takutnya ke depannya nanti pendeta salah ngomong masuk penjara. Lah, selama nggak menghujat ya nggak ada masalah. Tapi kalau menghujat, ya tentu saja akan berurusan dengan hukum. Betul nggak? Kalau pendetanya, contoh, kayak Dedi ini kan pendeta ini. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah takutnya ke depannya. Dedi kan pendeta. Ya. Terus juga ada pendeta yang mantan murtadin. Yang mengatakan membakar gereja dulunya. Pendeta Yosua. Ya. Itu juga pendeta. Orang seperti itu pantas nggak ditangkap? Pantas. Jadi bukan masalah, kedepannya kasihan dong pendeta-pendeta kita yang ditangkap. Loh, kalau dia menghujat, mau pendeta, mau paus sekalipun, ya harus dong ditangkap. Apa karena dia punya label pendeta jadi kebal hukum? Ya nggak bisa. Kalau dia menghujat, dia melanggar hukum, ya harus ditangkap. Ya. Jadi jangan dibikin framing seakan-akan, wah nanti kedepannya gawat ini gini, gara-gara Edis gitu. Edis itu hanya menimbulkan dampak sosial. Tapi kalau dampak hukum nggak ada hubungan. Dampak sosialnya apa? Umat muslim melihat bahwa kekristenan adalah agama hujatan. Itu dampak sosial. Tapi proses hukum di kepolisian nggak akan ada perubahan, tetap seperti itu saja. Salah, benar gitu. Polisi nggak boleh pakai baper-baper, teman-teman. Mereka bergerak berdasarkan hukum. Ya. Jadi Rudi Iskariot ini kadang-kadang ngomong asal-asal aja gitu kan. Dibilang Dedi pejuang imannya udah jelas salah. Ya. Dedi itu ya bukan penjual iman. Bukan pejuang, penjual juga kok. Sama kayak yang namanya Edis tipu ini. Cuman kan dia nggak punya jaringan aja untuk lari ke luar negeri. Nggak punya gitu. Edis ini kan beruntung karena dipungut oleh Sofiatul. Ada Sofiatul sebagai pendampingnya yang membantu dia. Alias penolong ya. Sofiatul itu penolong bagi Edis. Sehingga mereka lari ke luar negeri. Dan mereka itu memang menghujat. Tujuannya kan menghujat. Oke? Terus sekarang dibilang Rudi Iskariot, ini gimana sih? Udah jelas-jelas saksi Yehova kok, tapi masih didukung. Bahkan Mel Atoknya sampai menjilat-jilat Edis gitu. Nggak jelas gitu. Ya memang beginilah kalian. Terima kenyataan Rudi Iskariot. Kekristenan sekarang kacau balau gara-gara apa? Pembiaran. Alhamdulillah kita di Islam, kalau ada ajaran-ajaran yang sesat, langsung diberantas. Walaupun dianggap keras. Bahkan kalian framing kasar dan sebagainya gitu. Kenapa? Kita tidak mau membuka celah. Kalian buka celah itulah sekarang. Jadi ini ibaratnya teman-teman. Ada dua orang tua ketemu. Ya, ini teman lama gitu kan. Yang satu ngeluh, anak saya sekarang malas-malasan. Udah umur 25 nggak kerja-kerja. Jadi beban di keluarga gitu. Ini ibu kita bilang.
Terus Ibu B bilang, itulah, saya kan sudah bilang dari dulu, tegasin itu Anda. Jadi, dua ibu ini dulu teman lama. Gara-gara anaknya satu sekolah. Ibu yang satu, Ibu A ini, dia membiarkan anaknya itu bandel. Ya, anaknya mau ngapain, dia bilang, udahlah, namanya pertumbuhan, namanya anak kecil, dibiarkan. Ibu B tegas. Ibu B tegas, disiplin. Dulu, Ibu A ini selalu mengatakan kepada orang-orang, Ibu B ini terlalu kejam sama anaknya. Nggak baik kejam-kejam sama anak gitu kan. Dan akhirnya apa? Begitu mereka ketemu lagi di masa depan, menyesal Ibu A kan. Dulu membiarkan. Islam dijelek-jelekan karena keras. Tapi inilah dampaknya di masa depan. Inilah yang bisa kita rasakan sekarang. Ajarannya tegak lurus. Beda dengan agama yang mencela-mencela, yang melakukan pembiaran atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi kalau dibilang saksi Yehova itu sesat dan sebagainya, loh pemerintah akui. Loh penganutnya lebih banyak sekarang. Bahkan saksi Yehova itu salah satu yang pertumbuhannya paling kencang. Terutama di Amerika. Itulah kenapa Edis sekarang minta perlindungan ke sana. Kenapa Edis mendukung saksi Yehova? Karena uangnya paling banyak sekarang. Uangnya kencang di situ. Jadi wajar dong. Dan kenapa itu semua terjadi? Ya karena pembiaran yang kalian lakukan selama ini. Kalian biarkan. Apa yang kita tuai sekarang adalah hasil yang kita tanam 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Kekristenan sekarang sedang menuai apa yang dia tabur dulu. Pembiaran-pembiaran. Begitu juga orang Kristen di Indonesia. Kita lihat 3 tahun, 5 tahun lagi bagaimana. Bagaimana hasilnya? Itu adalah hasil dari apa yang kita tanam sekarang kan. Dan Rudy sekarang mengakui itu. Kekristenan tidak mungkin bisa tumbuh dengan cara menghujat. Kristen sekarang ini ya bisa ada penganutnya lantaran misionaris 30 tahun lalu, 50 tahun lalu ya. Yang melakukan hal-hal baik. Membantu orang. Tanah Batak ya. Itu nggak mungkin jadi Kristen teman-teman. Sebagian. Nggak mungkin setengah orang Batak itu Kristen ya. Kalau bukan karena Normansen dulu mengajarkan kebaikan. Karena Normansen membantu mereka, mengobati mereka. Nggak akan ada Kristen kalau Normansen nggak lakuin tuh. Kalau Normansen dulu datang dengan memaki, kalian pribumi, bodoh-bodoh, tolol-tolol, ikut agama saya sebagai bangsa Eropa yang superior. Menurut kalian, tanah Batak itu bisa jadi Kristen nggak? Bisa ada Kristen nggak sekarang? Coba kalian pikir. Ya betul. Jadi Kristen sekarang bisa 10% karena apa yang dilakukan oleh misionaris-misionaris zaman dulu. Dan saya yakin Kristen di masa depan di Indonesia akan ditinggalkan, akan mulai dijauhi lantaran apa yang ditabur oleh Edis dan kawan-kawannya sekarang. Jadi kita Muslim, ya senang aja gitu. Betul nggak? Kita senang aja. Kita sampaikan ajaran yang diajarkan oleh Edis ini, ajaran kebencian ini. Dan sebenarnya tugas Kristen nih untuk menangkal apa yang dilakukan oleh Edis. Karena Kristen itulah korban sebenarnya dari Edis, bukan Islam. Seharusnya yang melawan Edis itu ya bukan Islam. Orang Kristen yang harusnya melawan Edis. Karena yang jadi korban ya Kristen, bukan Islam, ya. Dan untuk donasi Dedi Saputra, ini kita akan pantau teman-teman. Karena seperti yang dibilang Rudy Iskariot ya, ini di Aceh akan jadi tantangan yang berbeda tentunya ya. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa suka-suka. Karena kan mereka selama ini jago dalam hal manipulasi dan sebagainya ya. Nah, ini akan jadi tantangan berat. Termasuk untuk seorang Redda Marbun sekalipun. Oke, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga ya, dibeli mau di madunya, supaya bulan Ramadan kalian bisa lebih kuat. Karena sekali lagi, pastikan kalian berbuka dan sahur itu dengan minuman yang segar dan membuat perut kalian nyaman. Jangan segar, enak diminum, tapi bawa penyakit. Bawa penyakit. Takutnya sekarang nggak apa-apa 5 tahun lagi teman-teman. Sama kayak kekristenan ini kan. Dampaknya 10 tahun, 5 tahun lagi. Kesehatan kalian juga sama.
Kesehatan kalian sekarang nih hasil dari 5 tahun yang lalu kalian makan apa? Banyak orang sekarang gagal ginjal, teman-teman. Hati-hati. Itulah perbanyak makan dan minuman yang bagus-bagus saja. Jangan yang aneh-aneh. Daripada sirup, gantilah dengan madu. Ya, ganti dengan madu. Ya mungkin orang anggap lebih mahal gitu kan. Ya mau gimana, namanya bagus gitu. Dan kita juga jual madu dengan harga sangat ekonomis. 40.000, bayangkan 40.000 sudah dapat setengah kilo, teman-teman. Di mana lagi? Link pembelian sudah ada di deskripsi. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.